Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Pancasila yang beranggotakan saya sendiri Aisyah Putri Handayani dan Rizka Oktaviani Saputri. Di sini kami akan mempresentasikan materi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dalam materi kami kali ini, kami akan membahas Pancasila era Orde Baru, Pancasila era Reformasi, dan Pancasila era pasca Reformasi. Yang pertama yaitu Pancasila pada era Orde Baru. Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998. Waktu itu, Jenderal Soeharto diberi kewenangan oleh Presiden Soekarno untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Setelah pemberontakan G30 SPKI, perintah itu didasarkan pada surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru lahir dari konteks penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya yang tidak berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan Presiden yang amat besar serta manipul Pusdik dan Nasakom yang menggeser kedudukan normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Peristiwa penting pada Orde Baru adalah seruan Presiden Soeharto untuk memahami betapa pentingnya Pancasila. Pancasila perlu dihayati dan diamalkan sehari-hari, salah satunya ketika Presiden Soeharto berpidato di sidang DPR GR pada 16 Agustus 1967. Mempertahankan, memurnikan wujud dan memurnikan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, itulah fungsi dan tujuan Orde Baru. Pancasila yang merupakan keluhuran pandangan hidup bangsa itu mencerminkan nilai-nilai pokok pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia dan merupakan kepribadian Indonesia. Beberapa usaha-usaha untuk memperkuat kedudukan Pancasila melalui yang pertama, Simposium Universitas Indonesia tahun 1966. Dalam pembahasannya, bidang ideologi membuat kesimpulan kembali karel Pancasila sejati. Yang kedua, Sidang Umum MPRS tahun 1966 yang menghasilkan TAP MPRS nomor 20/MPRS tahun 1966 tentang sumber tertib hukum Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pancasila dinyatakan sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Impres nomor 12 tahun 1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, Sidang Umum MPR 1973 mengeluarkan putusan terkait Pancasila dengan ketetapan MPR nomor 4/MPR tahun 1973 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. GBHN yaitu program pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, Sidang Umum MPR tahun 1978. Hasil Sidang Umum MPR tahun 1978, keluarnya ketetapan MPR nomor 2/MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Yang keenam, tahun 1985, ideologi Pancasila dikembangkan sebagai satu-satunya asas dalam organisasi sosial, politik, dan organisasi kemasyarakatan. Pada era Orde Baru, Indonesia mengalami swasembada pangan dan semua barang menjadi murah. Rakyat sejahtera dan terkenal dengan slogannya Pak Soeharto, yaitu enak zamanku toh, karena jalinan kerjasama bilateral
yang baik dalam bidang politik dan ekonominya. Namun, pada tahun 1998, pemerintahan Orde Baru mengalami krisis legitimasi. Krisis ini bermula dari krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1997. Orde Baru sudah dianggap gagal dalam mengelola pemerintahan. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto meletakkan jabatan presiden dan menyerahkannya kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie, sehingga pada waktu itu dimulailah era reformasi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Rizka. Silakan Mbak Rizka. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai Pancasila pada era reformasi. Era reformasi dimulai pada tahun 1998, lahir dengan semangat baru untuk menghapus pengalaman buruk penyelenggaraan bernegara yang dilakukan oleh Orde Baru dan melakukan reformasi atas penyelenggaraan pemerintahan. Adapun tuntutan reformasi pada masa ini adalah yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, penghapusan doktrin dui fungsi ABRI, yang ketiga, penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN, yang keempat ada otonomi daerah, yang kelima, kebebasan pers, dan yang keenam adalah mewujudkan kehidupan demokrasi. Era reformasi adalah era yang beranggapan bahwa semua warisan Orde Baru dianggap menyimpang dan harus dihapuskan, termasuk di dalamnya Pancasila itu sendiri. Ideologi Pancasila yang dimunculkan dengan naskah P4 dianggap alat legitimasi kekuasaan Orde Baru. Di era reformasi ini ada beberapa peristiwa penting yang mampu membangkitkan kembali dan menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu tentang pencabutan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Ekra Prasetya Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Setelah mendapat ketetapan itu, Pancasila kembali memperoleh kedudukannya sebagai dasar negara. Di era ini, tidak lagi anti-Pancasila. Semangat reformasi untuk ingin kembali dan menegaskan Pancasila adalah dasar negara. Di era ini, tidak lagi anti-Pancasila. Semangat reformasi untuk ingin kembali dan menegaskan Pancasila adalah dasar negara, tetapi juga tidak ingin memperlakukan Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan. Di era reformasi yang awalnya Pancasila seperti tersingkirkan, kini mulai ramai diperbincangkan dan diperdebatkan di masyarakat dari berbagai bidang. Dan sehingga dapat dikemukakan bahwa era reformasi yang awalnya mendiskreditkan Pancasila karena dianggap masih bagian dari Orde Baru, lama-kelamaan dengan berbagai upaya perkembangannya mampu menerima Pancasila kembali sebagai dasar negara Indonesia. Oke, materi yang selanjutnya yaitu Pancasila era pasca reformasi. Pancasila era pasca reformasi ini dilihat dari perkembangan masyarakat dalam memaknai dan memahami Pancasila. Dalam pasca reformasi, Pancasila dianggap kurang bermanfaat untuk kelompok akademisi yang menolak keberadaan Pancasila dalam ruang publik dan akademik. Di era ini, Pancasila menjadi alat permainan politik yang dilakukan oleh para politikus. MPR RI pernah menafsirkan Pancasila sebagai pilar. 4 pilar tersebut yaitu yang pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, ketiga NKRI, keempat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam perkembangannya, Pancasila dimaknai sebagai fungsi politik kekuasaan dan menurut sebagian kelompok produk rezim Orde Baru tidak diajarkan atau dipakai lagi. Pancasila pasca reformasi kehilangan rohnya karena berbagai penafsiran yang dilakukan oleh elit politik dalam memaknai Pancasila dan dianggap berdiri sendiri dan bukan merupakan dasarnya suatu negara dan pedoman bangsa, tetapi menjadi ideologi politik penguasa. Di era ini, Pancasila tidak dikaitkan dengan proses berdirinya negara.
Masalah yang ditangkap dari persoalan hilangnya pemahaman Pancasila karena mentalitas yang dibangun oleh para elit politik bukan merupakan upaya mengutamakan keselamatan bangsa dan negara, tetapi pada hasrat kekuasaan saja. Anatomi pemahaman Pancasila di era pasca reformasi menunjukkan bahwa tatanan nilai-nilai yang ada di dalam pola dekonstruksi menjadi pemahaman umum yang dipahami dan hanya sebatas pengetahuan dari penafsiran Pancasila. Jadi dapat diambil kesimpulan dari berbagai era yang telah dilewati Pancasila dalam membentuk dan mempertahankan kedudukannya sebagai ideologi atau dasar negara memang patut dihargai dan dibanggakan. Mulai dari Orde Baru terjadi pendeskreditan Pancasila, sehingga di era reformasi awal membuat Pancasila tidak lagi dipercaya dan mulai redup. Di era reformasi ini juga Pancasila bangkit dan membangun semangat barunya. Era pasca reformasi Pancasila berkembang mengikuti zaman dan di era ini Pancasila menjadi pemahaman umum yang dipahami hanya sebatas pengetahuan dari penafsiran Pancasila itu sendiri. Nah, itu tadi adalah penjabaran dari materi kelompok kami, yaitu Pancasila di era Orde Baru, era Reformasi, dan era Pasca Reformasi. Apabila ada salah kata atau kurangnya, mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di WhatsApp grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.